Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka dari saya Kakak Teguh dari Warcak Kabupaten Lamongan. Di sini saya sebagai peserta Dalang Ajar 2020 Warda Jawa Timur. Semangat Dalang Ajar 2020. Kakak, saya di sini akan memaparkan sebuah materi yang menjadi tugas kami. Salah satunya adalah materi pemaparan tentang materi fundamental. Di sini saya akan memaparkan salah satu di antaranya tema, yaitu tentang sistem Among dalam kepramukaan. Ya, kakak, tentunya sistem Among dalam kepramukaan sudah kita ketahui secara hal luas. Karena sistem Among itu sendiri berawal dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, beliau memberikan suatu cara bagaimana seorang mampu memimpin, khususnya ketika seorang pemimpin itu harus bersikap di hadapan banyak orang. Dan hal ini diadopsi oleh kakak pembina pramuka yang akan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membina, melatih, mendidik, membimbing peserta didiknya, yaitu adik-adik pramuka yang ada di gugus depan. Sistem Among di sini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa yang pertama adalah ing ngarsa sum tuladha. Yang kedua, ing madya mangun karso. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani. Baik kakak, sedikit kita pilah dari masing-masing ada. Yang pertama adalah ing ngarsa sum tuladha, di mana ing ngarsa sum tuladha ini adalah posisi kita saat itu berada di depan. Memang tidaklah mudah. Orang yang berada di depan ada menjadi orang yang menjadi sorotan utama, orang yang dilihat. Karena di sini figur yang ada di depan harus memiliki sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang itu. Untuk yang pertama adalah kesadaran diri. Iya, kesadaran diri kita perlu. Kalau kita tidak sadar akan posisi kita, maka kita tidak akan tahu seperti apa kita nantinya dalam bersikap ke depannya. Maka kita harus tahu betul siapa diri kita. Kita adalah pembina pramuka. Kita adalah pemimpin, kita adalah pembina. Maka di sini kesadaran diri sangat diperlukan. Yang kedua, kepercayaan diri. Kepercayaan diri harus lebih. Orang yang tidak percayakan dirinya sendiri, maka dia akan susah untuk menyampaikan segala sesuatu materinya. Maka kepercayaan diri, dia harus yakin bahwa dirinya mampu, dirinya bisa, dirinya melakukan sesuatu ini adalah yang benar. Yang ketiga, komitmen. Komitmen diri perlu, karena berada di depan. Kalau orang tidak komitmen, maka dia akan menjadi cemooh masyarakat, cemooh oleh anggotanya, dianggap pelin-pelan dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sebagai inspiratif atau sosok inspirator bagi anggotanya. Karena setelah itu dia akan dicontoh oleh anggota yang lainnya. Yang kedua, ing madya mangun karso, yaitu berada di tengah-tengah untuk memberikan sebuah semangat yang luar biasa. Ini tidak mudah kakak. Memang sulit untuk berada di tengah-tengah. Bahkan kadang-kadang orang yang berada di tengah terpengaruh. Di sini kita harus mampu mempengaruhi anggota kita, mempengaruhi adik-adik kita untuk bersikap. Maka dibutuhkan beberapa sikap pada diri kita. Yang pertama adalah keyakinan diri. Kita harus yakin, betul-betul yakin akan diri kita. Kita mampu, kita bisa. Yang kedua, memahami akan situasi dan kondisi. Di mana situasi dan kondisi saat itu mengarah kepada apa dan bagaimana. Kita harus tahu. Yang ketiga adalah faham akan arah dan tujuannya. Kita ditujukan untuk apa dalam sebuah kegiatan atau materi tersebut, kakak. Yang keempat adalah memiliki wawasan yang luas tentunya. Untuk memberikan semangat di tengah-tengah, wawasan kita harus ada. Kalau kita nggak punya wawasan, kita nggak mampu memberikan semangat mereka. Yang kelima, mampu dan berani untuk menyampaikan. Sudah jelas kalau kita tidak berani menyampaikan, tidak mampu untuk menyampaikan, maka kita tidak bisa membuat mereka bersemangat. Yang kelima, yang berikutnya kita harus mampu dan mau berada bersama dengan mereka. Karena banyak orang hanya mampu ngomong saja tapi tidak mau bergerak bersama-sama. Ya, maka kita seorang pembina pramuka harus mampu dan mau bergerak bersama-sama dengan mereka. Berikutnya yang terakhir kakak, yaitu tuturi handayani. Di belakang memberikan dorongan. Orang yang di belakang biasanya mengekor, tapi kita tidak. Seorang pembina pramuka dituntut untuk mampu memberikan dorongan yang luar biasa ketika
adik-adiknya, peserta didiknya merasa lemah, terutama ketika adik-adiknya merasa canggung, sudah tidak berdaya, sudah merasa tidak mampu. Maka kita harus membangkitkan semangat mereka, semangat yang luar biasa. Kita bisa melakukan semangat mereka dengan memompa mereka, yaitu kita timbulkan lagi kepercayaan diri oleh apa yang sudah kita miliki. Untuk itu kita seorang pembina harus memiliki. Yang pertama adalah kita punya namanya paham dengan posisi saat itu. Posisi kita ada di belakang. Maka ketika posisi di belakang itu, kita harus mampu bagaimana kita mendorong adik-adik kita, menyemangati adik-adik kita dengan api yang membara, api semangat tentunya. Yang kedua, memahami tentang situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi saat itu bagaimana? Kita harus paham adik-adik itu lemah dalam bidang apa, ya, sehingga kita betul-betul tahu yang kita lakukan. Ya. Yang ketiga, kita percaya untuk sebuah ide, gagasan yang menggugah. Jadi ada ide, gagasan yang menggugah, betul-betul gagasan itu mampu diterima oleh adik-adik kita. Gagasan itu memberikan inspirasi untuk adik-adik kita semangat kembali. Jadi idenya harus inovatif. Yang berikutnya adalah mampu meyakinkan. Ketika kita menyampaikan kepada adik-adik kita yakin, dan adik-adik kita pun akhirnya yakin. Ya, jadi kita sampaikan dengan penuh semangat, kita sampaikan dengan hati ke hati, akhirnya adik-adik kita mampu menerima materi itu, mampu menerima arahan kita, dan kembali bersemangat. Dan yang terakhir, tidak kalah peduli adalah kita bersedia berjalan bersama-sama dengan adik-adik kita. Ya, karena itu adalah pendampingan yang luar biasa bagi adik-adik kita. Mereka akan merasa bangga, mereka akan merasa dimiliki, dan mereka merasa selalu ada orang lain di sampingnya. Itulah kakak. Fundamental salah satunya yang kita bahas tentang salah satu materi hari ini, yaitu sistem AMOM. Selamat mencoba. Salam Pramuka.